Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah Ah, baik. Ya, sehat. alhamdulillah kalau sehat semua ya. Mengingat sekarang kondisi PPKM, jadi kalian tetap harus patuhi protokolnya. Yang pertama ya, Memakai masker, ya memakai masker. Terus, mencuci tangan, ya mencuci mencuci tangan. tangan, Terus menjaga jarak, menjaga menjaga jarak. jarak. Ada lagi? Dah, memakai Udah. hand sanitizer sama Pakai sanitizer sama aja sih mencuci tangan. Sama menghindari kerumunan ya. Menghindari kerumunan, Nah, Pak. iya menghindari kerumunan. Ya, intinya tetap jaga kesehatan gitu kan. Dan harus tetap semangat belajarnya walaupun lagi kondisinya begini. Baiklah, sekarang sebelum mulai pelajaran disiapkan dulu. Berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Silakan dibuka videonya. Pastiin udah mandi ya. Udah rapi. Pak, nggak pakai baju Hah? sekolah nggak apa-apa, Pak. Oh, iya iya nggak apa-apa. Ya udah sok nggak apa-apa. Jadi mengingatkan lagi nanti seandainya ketika praktek ada kegiatan praktek di sekolah itu ada larangan tidak boleh membawa makanan ke lab dan minuman ke lab. Ada yang tahu kenapa? Ada peraturan begitu. Takut berantakan. Oh, takut berantakan. Oke, terus berikutnya. Jadi yang jelas itu nggak boleh bawa minuman dan makanan ke lab. Yang pertama tadi dari keselamatannya. Kalau dia kena HR tuh komputer, ya tahu kan resikonya? Ya rusak gitu kan, konslet gitu. Itu yang dikhawatirkan. Makanan juga sama, serpihan-serpihannya itu khawatir masuk ke keyboard laptop. Gitu kan nanti kalau udah rusak lagi keyboardnya agak ribet juga nggak benerinnya kalau untuk keyboard laptop. Gitu. Jadi itu untuk keselamatan dan kenyamanan kalian di lingkungan lab. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Aib, Aib Maulana, tadi kenapa HP-nya rusak? Error. Error, oke. Berarti izin ya. Ahmad Ubaidillah, Hadir. hadir. Aisyah, Nggak tahu, Pak. oke, tanpa keterangan ya. Materi yang sudah dipelajari, Alia Pak, Alia. oke, sok, Alia. Apa materi Materi sebelumnya? sebelumnya itu tentang klasifikasi aplikasi server side programming. Terus, apa aja tuh Di isinya? antaranya adalah ASP, PHP, dan Confusion dan JSP. Oke, terus masih ada lagi? Terus berikutnya tentang struktur dasar server. Oke, struktur daftarnya apa aja? Variabel, terus tipe data, Terus, konstanta, operator, komentar. itu baru pemahamannya doang ya yang kemarin dikasih itu kan baru pengertiannya aja. Nah, di sini nanti dijelaskan tuh yang akan dicoba dipraktekkan. Kan kalau klasifikasi itu kan cukup dibaca ya. Jadi ada ASP, ada PHP, ada Confusion, ada JSP kan. Itu cukup dibaca karena itu cuma pengetahuan tambahan. Nah, untuk struktur dasar itu yang kayak variabel, terus eh, tipe data, komentar, semua itu akan dicoba dipraktekkan di sini cara penggunaannya gitu kan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang sekarang akan dipelajari itu nih, yang pertama dari produk. Setelah setelah melihat hasil PowerPoint, siswa mampu menjelaskan konsepnya itu ya yang sudah ada di modul itu sebelumnya. Kemudian yang kedua yang diharapkan dari tujuan ini setelah melakukan diskusi, nanti kan ada diskusi. Nah, siswa mampu tuh menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari pemrograman server side kan. Nanti di LKPD kan ada. Nah, ini untuk ranah pengetahuan proses juga. Nanti kan di situ ada penilaian tuh yang lisan. Jadi nanti di lisan itu
siswa mampu menjelaskan langkah-langkah penerapan kode PHP tadi gitu kan. Nanti ada lembar penilaiannya di lembar penilaian 4. Dan KKM untuk mapel PWPB ini karena dia produktif itu 85. Jadi kalau misalkan di bawah itu nanti ada remedial gitu. Nah, untuk keterampilannya, tujuan keterampilannya itu dengan menggunakan aplikasi kode editor, berarti siswa bisa melakukan praktek pengkodingan yang dengan membuat tampilan sederhana gitu kan, pakai PHP. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dengan menggunakan aplikasi web server, gitu kan, peserta didik nanti dapat web server dan web browser. Itu bisa menguji gitu. Jadi kalau misalkan untuk keterampilan itu kalian bisa coding gitu kan, pakai coding, kemudian berhasil saat mengujinya, itu berarti nilainya udah lulus KKM. Nanti ada lembar penilaian yang Bapak kirim. Ya, itu tujuannya. Materi yang dipelajari adalah tentang pemrograman server side scripting gitu kan. Nah, apa itu server side gitu kan. Nah, di sini pada sedikit penjelasan. Jadi server side itu identik dengan sebuah teknologi web server dan request oleh user yang dilayani dengan cara menjalankan script langsung pada web server untuk menghasilkan HTML dinamis. Nih saya contohin gini, misal ini kan tampilan default ya, misalkan saya ngetik ini deh, quizizz.com, gini kan, ini belum kita tekan enter, itu belum ada proses ya. Jadi di sini nih saya ini sebagai klien. Saya sebagai klien pengen membuka website quizizz.com nih. Ada nggak di servernya nih? Kalau nggak ada kan dia ada bacaan itu. Not found itu biasanya 404 tuh. Website ini tidak ada gitu. Misalkan ini quizizz.com. Saya tekan enter. Nah, ini ada pemrosesan nih. Pemrosesan ke server kan. Kalau emang ada, nah maka inilah nih yang ditampilkan nih. Gitu. Paham nggak? Paham, paham. Ya, gitu. Perhatikan tampilan di bawah ini. Kalian kan sebelumnya sudah belajar HTML kan. Sekarang kalau HTML itu dia client side. Nah, kalau PHP dia server side gitu kan. Menurut yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Yang pertama aja untuk scriptnya nih, untuk script. Ada perbedaan nggak dengan HTML? Yang membedakannya apa? Nah, kalau PHP membukanya itu seperti ini, pakai tagnya. Perhatiin tuh, jangan salah, jangan kebalik. Tanda tag dulu, tanda tanya, kemudian PHP. Jadi dari tag pembukanya sudah beda ya, sama tag penutupnya. Kalau tag penutupnya tidak usah ditulis PHP lagi, cukup tanda tanya dan tag penutup, kurung. Itu untuk tag pembuka dan penutupnya. Kemudian, perbedaan berikutnya lagi kelihatan nggak? Eko itu apa, Pak? Nah, iya itu siapa yang nanya tadi? Cindy ya? Oh iya. Jadi di sini ini kelihatan nih, dari tadi saya nungguin itu padahal sebelum ini echo doang, echo nih. Aku Jadi, salah, Pak. Jadi kan kalau misalkan di HTML mah cukup ketik ini doang nih kan muncul nih. Ya kan, cukup ketik nama ini kan. Nah, cuman kalau di PHP itu kalau kita mau mencetak teks di sini itu pakai perintahnya echo ini. Jadi dia itu gunanya untuk mencetak, menampilkan teks di browser ini. Kayak nih sintak dasar PHP nih. Ini yang paling dasar banget yang harus kalian kuasai. Menampilkan teks menggunakan PHP. Ini kan echo ini nih. Ini biasa tag pembuka sama penutup. Kemudian tulisan yang ini itu harus berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Ya. Jadi itu menandakan bahwa coding yang di baris kedua ini itu dia termasuk kode PHP. Nah, ini hasilnya kira-kira apa? Kalau misalkan nulis begini. Yang tampil di browser ya. Halo, nama saya. Terus? Kan ada tulisan itu. PHP. Nama saya PHP. Udah, tulisan itu aja apa ada yang lain? Udah.
Oke, coba kita lihat. Nah, begini. Jadi sekali lagi echo itu untuk mencetak teks gitu kan. Dan jangan lupa kalau misalkan di PHP setiap akhir kode itu ada tanda ini nih, titik koma. Nah, di sini ada 5 kan, tadi itu disebutkan ada 5. Yang pertama itu variabel kan. Nah, variabel itu ditandakan dengan dolar. Ya, lambang dolar tuh. Itu variabel. Nah, ini. Di sini ada berapa variabel berarti? Coba saya tanya. Variabel ditandai dengan lambang dolar. Ada berapa variabel berarti di sini? 3 apa 3? 4. 4 sama 3 katanya. Ada lagi? Di sini variabelnya cuma ada 2, listen sama nama. Jadi variabel itu pertama ciri-cirinya dolar, lambang dolar. Karakternya nih ingetin, di teks juga udah ada sih. Jadi variabel ditandai dengan lambang dolar. Kemudian dalam penulisannya berikutnya itu, setelah lambang dolar, dalam penulisan variabel tidak boleh langsung ketemu angka. Misalkan variabel 1, 2, 3 itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau pakai ada angkanya, bisa pakai underscore dulu. Tahu underscore nggak? Tahu, Pak. Ya, jadi variabel underscore 1, 2, 3 itu baru bisa gitu ya. Jadi yang pertama itu dia lambang dolar, yang kedua nggak boleh langsung ketemu angka. Nah, yang ketiga juga nggak boleh ada spasi. Misalkan variabel spasi listen, itu nggak bisa juga, gagal dia nanti error. Sekarang Bapak kirim nih LKPD-nya di Classroom. Ini LKPD-nya. Nanti di sini tampil nggak? Tampil, Pak. Oke. Tampil, Pak. Nanti di sini isi nama kelompoknya. Nama kelompok kan udah di list tadi di grup. Misalkan nama kelompok 7 gitu. Nama siswa. Misalnya siapa? Rika gitu, kelas berapa, semester berapa, tanggalnya tanggal hari ini. Nah, yang ada itu di sini soal kalian ada di sini di D. Nah, ini dikerjakan itu tentang kelebihan dan kekurangan ya. Cari di browsing atau di buku, nanti dimasukkan di kolom sini. Kelebihan dan kekurangannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini diskusi lagi sama teman-teman kelompoknya. Perhatikan perintahnya nih ya. Di sini kan ada perintahnya ini. Nih, menampilkan informasi pada halaman web tentang nama siswa, kelas, dan jurusan. Jadi masing-masing siswa ya, berarti satu orang satu nih bikinnya. Jangan satu kelompok. Kemudian beri komentar pada kode. Jadi ada komentar aja, cara penulisan komentar yang mau dinilai sih sebenarnya cara penulisan komentarnya gitu. Jadi harus ada komentar. Paham gak ini untuk tugasnya? Gimana? Pak. Oke, kalau paham silahkan di-download, kemudian waktunya 10 menit, nanti langsung presentasi. Baik, setelah tadi melakukan kegiatan diskusi secara offline ya, sekarang silahkan untuk kelompok, ada yang udah siap? Siapa yang udah siap untuk presentasi? Kelompok 9. Udah, Pak. Udah siap. Oke, silahkan. Udah siap, Pak. Siap masuk. Mulai ya, berarti silahkan dipresentasikan. Terus berbagi layar, nanti kalau ada yang mau nanya dari teman-temannya, silahkan ditanggapi. Nanti kalau misalkan nggak bisa jawab, baru Bapak yang jawab. Silakan kelompok 9 tadi, kalau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nurazhari. Saya perwakilan dari kelompok 9. Oke. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemrograman server-side scripting.
Kelebihan server-side programming yang pertama yaitu aman. Hal ini karena kode sumber server-side scripting disimpan di web server yang ada di sisi server, sehingga user tidak dapat melihat kode sumber server-side scripting dari sisi selain atau web browser. Hal ini berbeda dengan selain side scripting yang dapat dilihat kode sumbernya dari isi web browser. Yang kedua yaitu meminimalkan traffic di jaringan pada saat user melakukan request ke server, maka yang dikirimkan ke user adalah hasil pemrosesannya saja, karena pemrosesan dokumennya sudah dilakukan di sisi server. Maka data yang mengalir dari selain ke server atau sebaliknya adalah relatif kecil dan tidak membebani jaringan. Kelemahan server-side programming yaitu karena semua pemrosesan dilakukan di sisi server, maka dibutuhkan spesifikasi komputer server yang cukup tinggi agar dapat memproses server-side scripting secara cepat. Karena itu dibutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk pengadaannya. Yang kedua, yaitu dibutuhkan kemampuan pemrograman yang baik untuk mempelajari server-side scripting. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk membuat layout atau desain halaman web yang menarik. Selanjutnya, yaitu soal kedua. Hasil diskusi, cara membuat aplikasi server-side sederhana yang menampilkan informasi pada halaman web tentang nama siswa, kelas, dan jurusan masing-masing siswa, serta membuat komentar pada kode PHP dengan menggunakan software kode editornya, menggunakan Notepad, Notepad Plus, dan web server Exam. Yang pertama, dipersilakan untuk Ratu yang menjelaskan. Maaf sebelumnya. Yang pertama yaitu buka aplikasi Exam dan jalankan Apache dan MySQL. Oke, selanjutnya kemudian buka aplikasi Notepad++, dibuka ya. Selanjutnya, ketik kode PHP untuk membuat tampilan seperti yang ada pada LKPD. Jadi sesuai perintah yang akan dibikin. Oke. Selanjutnya, kemudian simpan kode tersebut dengan menekan tombol Ctrl S dan ekstensi filenya yaitu .php. Pastikan untuk menyimpannya. Jadi nyimpannya jangan lupa pakai Exam atau htdoc. Selanjutnya, jika sudah berhasil disimpan, kemudian buka web browser dan panggil file kelompok yang tadi telah disimpan dengan cara mengetik localhost pada address. Jangan lupa untuk pakai localhost. Ya. Terus nanti baru masukin nama file dari kalian. Jika sudah berhasil, maka akan terbuka dan hasil akan seperti ini. Oke, sekian dari kelompok 9. Mohon maaf sebelumnya karena ini kelompoknya susah sinyalnya jadinya jadi dua orang doang. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. gimana tuh? Ada gambaran nggak dari kelompok lain atau ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi tadi? Kira-kira menurut rekan-rekan yang lainnya nih sesuai nggak sama soal yang ada di LKPD? Gitu. Sama nggak sama jawaban yang kelompok lain? Apa ada yang berbeda? Sesuai, Pak. Sesuai, di situ kan ada kelemahan sama kelebihan, terus ada langkah-langkah untuk membuat tampilan saya seperti yang ada di LKPD. Nah, untuk kegiatan berikutnya kan evaluasi tadi udah dikerjakan semua ya. Soal-soal yang 5 tadi pengetahuan udah semua. Udah belum? Udah, Pak. Oke, udah ya. Udah, Pak. Jadi,
nanti penilaian proses, jadi kan ada lisan ya, tadi kan tulisan yang pertama. Nah, penilaian proses kan lisan, nanti ditanya sama Bapak tuh masing-masing. Jadi nanti untuk yang lisan dan praktek itu akan Bapak tanyakan secara face to face, jadi satu-satu. Misalkan nanti Riva Bapak video call tuh, Bapak tanya tuh, kemudian nanti suruh praktekin gitu kan. Nanti selesai, nanti Alia Bapak video call lagi satu-satu. Jadi nilainya yang tahu cuma Bapak sama masing-masing siswa. Jadi kan gini, siswa pun diberi kesempatan untuk menilai hasil kerja sendiri. Kan suruh nilai sendiri kan, misalnya Dinda jawabannya salah. Tapi nilai yang ditulis sama Dinda 10. Sementara yang dari Bapak misalkan 5 gitu kan. Nanti kan di situ tetap Bapak jumlahkan gitu kan. Tetap Bapak bagi 2 nilainya. Cuma nanti di penilaian sikap kan ada penilaian sikap kan. Itu berarti ada nilai yang kurang tuh untuk sisi kejujurannya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Ada yang tanyakan nggak untuk tugas-tugas dan materi-materi yang udah dibahas hari ini? Berarti clear ya? Oke. Kalau udah clear berarti baik. Berikutnya Alia kita masuk ke penilaian pengetahuan bagian proses. Di sini ada 10 pertanyaan, sudah dibaca semua? Sudah. Ya. Oke, jawabannya udah ada? Udah. Oke, sekarang kita tanya nomor 1. Di sini ada soalnya siswa menyebutkan langkah menginstal SAM. Silahkan disebutkan. Langkah itu yang pertama, download aplikasi exam terbaru di halaman web. Halaman webnya itu www.apacefriends.download.html. Kalau udah kebuka, pilih salah satu. Nah, yang kedua itu nanti kan muncul tuh, double klik file exam yang pengen di-download gitu. Nanti selanjutnya akan muncul jendela installer language, kayak bahasa gitu. Nanti yang ketiganya itu, kalau udah pilih bahasa, klik yang English gitu. Nanti klik OK. Yang keempat, kan kadang ada yang suka error gitu, muncul pesan error. Kalau itu diabaikan aja, terus dan ketik, gimana sih katanya? Abaikan, kalau enggak nanti lanjutkan dengan klik OK dan yes gitu. Yang kelima, bakalan muncul jendela yang isinya minta kayak nutup semua aplikasi gitu yang lagi berjalan di laptop. Kalau udah ditutup, nanti pencet next gitu. Yang keenam, akan diminta untuk memilih aplikasi yang mau diinstal gitu. Centang aja semua, nanti klik next gitu. Yang ketujuh, menentukan lokasi folder penyimpanan file gitu, kayak folder exam. Gimana ya? Kalau ingin nyimpan folder lain bisa klik browse atau tentukan secara manual yang ingin digunakan gitu filenya. Kalau udah selesai, lanjut dan klik tombol install gitu. Yang kedelapan, ada tunggu beberapa menit hingga proses instalasi selesai. Kalau udah muncul jendela itu kayak pasti ada klik selesai gitu, finish, klik aja finish gitu. Nanti yang ke-9 itu nanti muncul gitu jendela kayak gambar gitu kalau kalian install, seperti kayak gambar dialog apa gitu, nggak tahu lah. Nanti kalau download gitu, kalau kan nanti kan ada yang nanyain gitu ya, mau langsung menjalankan aplikasi exam atau enggak gitu. Kalau mau ya klik aja yes gitu. Udah, Pak. Oh, udah, oke. Berarti tadi ada 9 langkah ya? Ya. Oke. 9 langkah. Langsung Bapak kasih nilai ya. Nilainya 9,95. Kenapa? Soalnya tadi itu di yang
langkah kedua itu, di situ kan pertama itu kita buka website apacefriend.org kan, terus download .html. Kemudian langkah kedua itu tadi Alia bilangnya double klik saja yang akan kita download. Padahal sebenarnya itu harusnya double klik yang sudah kita download. Kan dia udah masuk tuh di folder download. Nah, itu double klik tuh, barulah muncul pilihan bahasa itu. Ya, jadi kurang sedikit silakan Alia kasih nilai sendiri aja nanti di situ di kolom nilai. Oke, sekarang yang kedua, di sini ada soalnya siswa menyebutkan langkah menginstal software kode editor. Nah, ini sekarang kode editor yang Alia pakai ini apa? Notepad++, Pak. Oke, Notepad++. Silahkan langkah menginstalnya seperti apa? Pertama itu kita perlu mendownloadnya langsung di situs kayak https:// gitu, Pak. Notepad.plus. Gimana sih? Bukan. https notepad.plus+.org. Nah, yang kedua, klik versi paling terbaru di Notepad yang ditulis yang dirilis gimana sih? Gimana ya? Maksudnya gimana sih? Apa ya? Selanjutnya ketika kita bakal pengen download tuh mengklik versi yang paling terbaru dari Notepad++-nya yang dirilis, selanjutnya akan diarahkan ke halaman tombol download gitu loh, Pak. Terus? Untuk mengunduhnya perlu sesuaikan berdasarkan versi Windows yang digunakan sama kita gitu. Ya, lanjut. 62 bit atau 64 bit gitu. Kalau sudah, klik link installer untuk mengunduhnya gitu. Yang ketiga, kalau udah berhasil mengunduh file installer Notepad++-nya, buka file tersebut untuk memulai instalasi pilihan bahasa gitu, yang akan digunakan saat instalasi gitu, Pak. Pilih aja bahasa Inggris, terus nanti tekan OK gitu. Kan nanti banyak pilihannya, pilih bahasa Inggris gitu, Pak. Baik, lanjut ke soal yang nomor 7 untuk keterampilan. Di sini perintahnya membuat kode program untuk menampilkan nama siswa, kelas, jurusan masing-masing siswa, beserta komentar program menggunakan PHP. Berarti nanti yang ditampilkan itu namanya nama Ratu, kelasnya kelas berapa, kemudian jurusannya jurusan apa. Silahkan lakukan pengkodingannya, share kembali kontennya, berbagi layar, silahkan. Oke, Pak. Belum ya? Belum? Bentar. Oke. Sip. Udah belum, Pak? Udah? Oke. Pertama, kita nyalain examnya dulu. Sama cari examnya dulu, Pak. Ya. Bentar. Sabar, Pak. Jaringannya. Ya. Coba sih. Lama ya? Bentar. Itu udah ada loh samnya di bawah tuh. Udah ada lambang sam kan di bawah, coba lihat.
Di dekat Apa sinyal ini? wifi. Nah, udah hilang ya. Coba tanda panah ke atas. Iya, Tanda panah ke atas di ada. samping wifi, sinyal wifi. Nah itu. Nah ada Sam kan di situ. Banyak banget buka. Iya. Banyak Coba double amat klik ini. aja. Diklik aja coba, keluar nanti dia. Udah diklik. Udah. Nggak muncul. Udah tuh. Udah keluar, Pak. Nih, bentar. Nih. Oke. Hmm. Bentar, Bang. Kita start HP chipnya sama ini. Terus kita cari notepadnya dulu, Pak. Ya. Oke. Ketik. Ya, oh, diketik. Nomor 8 katanya tadi membuat komentar menggunakan PHP. Di sini ada apa enggak tadi di kode yang dibuat? Ada nggak sih? Ada nih. Ini adalah komentar, itu komentar bukan, Pak? Ayo buku kamu yang buat. Iya, Pak, iya. Oh, Ada. Ada apa enggak? Ada, Pak, ada. Di baris keberapa yang membuat komentar? 2. Oke, kemudian langkah berikutnya menyimpan file PHP dengan benar. Silahkan disimpan filenya di mana. Oke, pertama Ctrl save. Ya, Ctrl S. Terus kita cari DC, terus sum, htdocs. Oke, namanya ini namanya itu namanya saja apa ya? Iya silahkan, yang penting dicoba nanti benar. .php aja ya. Oke, lokasinya di mana tadi? Di lokasinya di local disk, local doxy yang di exam, terus htdocs. Oke, Ya, silahkan di save. di save. Bentar. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu menguji kode program. Jadi ini kan tadi coding yang dibuat nih ya. Sekarang kita uji bener nggak nih hasilnya nanti bakal menampilkan nama siswa, kelas, jurusan dari punyanya Ratu berarti. Silahkan dipraktekkan cara mengujinya. Teknya kita cari. Bentar. Nah, ada Pak. Oke, sekarang kita lakukan penilaian ya. Membuat kode program untuk menampilkan berarti tadi sudah, karena dia berhasil berarti nilainya 10. Tadi membuat kode komentar menggunakan PHP tadi ada katanya ya. Iya, benar tadi ada. Kalau misalkan tadi jawabnya nggak ada, Bapak kasih nilai 5. Karena di sananya ada. Dia tadi itu ternyata nggak kelihatan, Pak. Oke, berikutnya menyimpan file PHP. Berarti sudah berhasil juga tadi 10. Dan yang terakhir menguji program. Berarti sudah tampil ya, berarti sudah benar. Ya. Ini nilai yang Bapak berikan, silahkan nanti Ratu nilai sendiri, benar nggak nih penilaian Bapak sama penilaian Ratu, nanti kita jumlahkan dan rata-ratakan. Baik, terima kasih untuk Ratu. Bapak akhiri dulu untuk pertanyaannya. Bapak mau coba ke siswa yang lain ya. Terima kasih Ratu.
Ya Pak, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Halo Pak Alia. Oke, Alia katanya. Sok, apa ya kesimpulan hari ini? Kesimpulan dari materi ini, yang pertama kita jadi tahu kan bahwa lokasi penyimpanan file PHP berbeda dengan cara penyimpanan file HTML. Terus yang kedua itu kita lebih ngerti gitu Pak, gimana menerapkan kode PHP pada program. Kan udah dipraktekkan tadi, praktekkan. Ya, terus? Yang ketiga, lebih menambah wawasan tentang klasifikasi pemrograman server side. Karena yang sebelumnya Alia nggak tahu Pak, bahwa pemrograman server side itu cuma PHP aja. Iya. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Apa Alia udah segitu apa mau nambahin lagi? Ada lagi nggak? Udah Pak, Oke. taunya segitu Bang. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Nah, pada pertemuan berikutnya itu kita akan sedikit lebih meningkat tingkat kesulitannya juga gitu. Tapi hitungannya masih mudah sih gitu kan untuk awal mula belajar PHP. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang struktur kendali program. Itu yang ada if, else gitu kan. Baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti silahkan disiapkan untuk pulang. Berdoa dulu. Iya Pak. Sebelum pulang, ada langkah baiknya kita membaca doa dulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.